Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Depok maupun Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan antrian kendaraan belakang traffic light sepanjang 100 meter selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi dalam situasi ramai lancar, antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Manggarai maupun Kuningan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan mengarah ke Depok juga dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light dan kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Cawang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, demikian Brigadir Denada melaporkan langsung dari Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada Selasa 3 Juni 2025, Kabid Humas Kalimantan Tengah Kombes Pol Elan Munaji bersama dinas terkait melaksanakan pemantauan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 2025. Kabid Humas Kalteng Komjen Pol Elan Munaji didampingi Kapolresta Palangkaraya dan dinas terkait melaksanakan pemantauan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecek harga sembako maupun bahan makanan yang bisa meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif. Pemirsa, Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan telah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Pusdokes Polri Kramat Jati, Jakarta untuk menjalani perawatan lanjutan. Rujukan medis dilakukan dengan menggunakan maskapai Sriwijaya Air setelah sebelumnya Bribda Joshua mendapatkan penanganan awal di RS Bayangkara tingkat 2 Jayapura. Kaops Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, didampingi Wakaops Kombes Pol Adarma Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya akan menambah personel guna memperkuat pengamanan di wilayah Yahukimo dan sekitarnya. Sementara itu, Kepala RS Bayangkara tingkat 2 Jayapura, AKBP Dr. Romi Sebastian menyampaikan kondisi Bribda Joshua saat ini dalam keadaan stabil saat dirujuk. Pada hari ini, Selasa 3 Juni 2025, kami selaku Karumkit Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Jayapura menyampaikan bahwa Bribda Joshua Ridwan Oberlin Nainggolan, anggota Polri Polres Yahukimo yang menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Dekai, Kabupaten Yahukimo telah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri Kramat Jati, Jakarta. Kondisi korban dilaporkan stabil dan kami menyampaikan bahwa Bribda Joshua sebelumnya telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Pasien sudah ditangani sesuai standar medis di Jayapura dan kini dirujuk ke Jakarta guna mendapatkan perawatan lanjutan oleh tim dokter spesialis. Di tempat terpisah, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyampaikan bahwa situasi di Yahukimo pasca penyerangan kini telah terkendali. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Polri melalui Operasi Damai Kartens terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Dari Humas Polda Papua Porkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Papua menggelar upacara Hari Lahir Pancasila. Kegiatan dilaksanakan di lapangan apel Mako Polda Papua
baru pada Senin 2 Juni 2025 pagi. Wakapolda Papua Brigjen Pol Faisal Ramadhani bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti oleh para pejabat utama serta perwakilan anggota Polri dan PNS dari seluruh perwakilan Satuan Kerja Polda Papua. Pada kesempatan tersebut, Wakapolda Papua membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Wakapolda Papua menyampaikan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya NKRI serta merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia, mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Pemirsa, lulusan berprestasi mahasiswa STIK Lemdiklat Polri terima penghargaan Widya Utama dan karya saat pelaksanaan upacara yudisium program pendidikan sarjana S1 Ilmu Kepolisian Angkatan ke-82 dan Pasca Sarjana Angkatan ke-13 yang digelar pada Selasa 3 Juni 2025. Upacara yudisium ini diikuti sebanyak 307 mahasiswa S1 yang telah menempuh pendidikan selama 1 tahun 4 bulan dan 37 mahasiswa S2 yang telah menempuh pendidikan selama 2 tahun. Ibtu Tommy Bagus Bimantara, peraih bintang Widya Utama, berkat komponen penilaian paling lengkap, meliputi nilai akademik, skripsi, kesamaptaan jasmani, ketahanan mental, dan gabungan komponen pendidikan. Ia menyampaikan rasa haru dan bangga berkat proses panjang yang telah dilalui hingga berhasil mengikuti momen yudisium ini. Alhamdulillah, saya pertama-tama bersyukur karena ini merupakan momen yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya, jadi lulusan terbaik. Memang sebelumnya kami pernah lulus Akpol juga, cuman untuk menjadi kesempatan untuk jadi nomor 1 itu baru pertama kali. Ini mungkin pengalaman pertama saya. Ya, ini menjadi momen yang sangat berharga buat saya. Kalau dibilang proses sangat panjang tentunya, mulai dari awal pendaftaran. Saya memang awal itu belum yakin dan percaya pada saat itu. Namun dengan dorongan keluarga, dorongan para senior, kakak asuh, itu yang membuat saya semakin semangat untuk mencoba untuk mendaftar di PTIK. Kemudian kami juga bersama-sama di sini, bersama satu angkatan, saling dukung, saling support. Itu yang membuat kami semakin yakin dan percaya, sehingga akhirnya kita bisa lulus bersama-sama. Ini adalah momen yang menurut saya berharga buat kita semua. Kita bisa dilantik bersama-sama, akhirnya nanti bisa menjadi perwira polisi yang siap ditempatkan di mana saja. Rasa syukur dan bangga juga disampaikan oleh Ibtu Hafiz Prasetya Akbar, lulusan yang mendapatkan penghargaan Widya Karya, yaitu skripsi terbaik yang mengangkat isu strategis dalam bidang kepolisian dan pelayanan publik. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bersyukur bisa berjuang dan bisa berada pada tahapan sampai saat ini. Tentunya kami sejumlah 307 mahasiswa semuanya sangat bersyukur bisa sampai di tempat ini dan mendapatkan gelar sarjana ilmu kepolisian. Jadi kita telah melewati perjalanan pendidikan selama 14 bulan, itu penuh dengan pembelajaran baik secara akademik maupun juga kita ada kegiatan jasmani dan juga pengukuran secara jasmani dan nilai mental kepribadian. Jadi 14 bulan ini penuh dengan perjuangan dan penuh dengan pembelajaran yang tentunya semoga bisa membuat kami menjadi perwira yang lebih baik lagi ke depannya. Peraih lulusan terbaik Widya Utama dan Widya Karya juga berharap ke depannya para lulusan STIK Lemdiklat Polri dapat menjadi perwira yang mengabdikan diri kepada masyarakat, siap ditempatkan dimanapun ditugaskan dalam mendukung tugas kepolisian. Harapan saya tentu tidak lain tidak bukan banyaknya permasalahan di Polri ini, ya kita sebagai lulusan PTIK yang baru menjadi konsultan dalam segala permasalahan, kita bisa memberikan jalan keluar sebagai problem solver, kemudian kita menjadi teladan bagi setiap anggota Polri yang ada di wilayah.
Harapannya kami bisa menjadi anggota kepolisian insan Bayangkara yang lebih baik lagi dan bisa mengaplikasikan seluruh ilmu yang bisa kita terima serta ilmu-ilmu lain yang ada dalam sini. Tentunya seperti menjaga nilai mental kepribadian, menjaga dan mengaplikasikan sikap-sikap yang telah dibentuk di STIK. Jadi bukan hanya masalah pembelajaran tapi juga masalah jasmani, sikap dan juga karya yang bisa kita hasilkan. Bagi para lulusan, momen yudisium adalah awal pengabdian baru dengan bekal intelektual, moral, dan tanggung jawab profesi. Mereka siap menjawab tantangan di tengah masyarakat sebagai bagian dari transformasi Polri yang presisi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polres Ternate berhasil menggagalkan kasus peredaran narkotika jenis ganja yang dikirim lintas provinsi. Bribda A5, personel Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, Polres Ternate berhasil menggagalkan penyelundupan ganja melalui jasa ekspedisi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam konferensi pers Kapolres Ternate, AKBP Anita Ratna Yulianto mengungkapkan bahwa paket ganja yang dikirim lewat jasa ekspedisi tersebut dikemas dalam plastik bening dan disembunyikan dalam sebuah kardus menunjukkan modus operandi yang terorganisir. Paket ganja tersebut diketahui dikirim dari Medan, Sumatera Utara oleh pengirim bernama Ronon Book. Destinasi paket ini ditujukan kepada penerima berinisial R yang beralamat di Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan, yang mengindikasikan adanya jaringan peredaran narkoba yang beroperasi antar wilayah. Dari kasus ini, 1 orang pelaku diamankan polisi dan penangkapan ini menjadi kunci awal dalam mengungkap jaringan yang lebih besar. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisi ganja seberat kurang lebih 524,6 gram beserta 1 kardus dengan nomor resi JD 04727310009 dan label pengiriman yang mencantumkan identitas pengirim dan penerima. Kapolres Ternate menegaskan bahwa penyelidikan masih berlanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk memburu R yang diduga menjadi dalang di balik pengiriman paket ini. Kapolres mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwajib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Pemirsa, Ditlantas Polda Aceh menggelar kampanye keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari apel deklarasi perang melawan narkoba, premanisme, dan penyakit masyarakat yang digelar di lapangan pemuda Babu Salam akhir pekan tadi. Berikut laporan dari Ibda Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Polri, hari ini di lapangan pemuda Desa Gumpang Jaya, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, sedang dilaksanakan deklarasi perang anti narkoba, premanisme, penyakit masyarakat, dan kampanye keselamatan berlalu lintas. Mewakili Kapolda Aceh, Ditlantas Kombes M. Iqbal Al-Kudusi menghadiri apel deklarasi perang terhadap narkoba, premanisme, penyakit masyarakat, dan kampanye keselamatan berlalu lintas tahun 2025 yang digelar di lapangan pemuda Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara, Minggu 1 Juni 2025. Dalam apel tersebut, Ditlantas menyampaikan bahwa Provinsi Aceh sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, adat istiadat, dan martabat kemanusiaan tidak boleh dibiarkan tercemar oleh bahaya laten narkoba, premanisme, penyakit masyarakat, dan perilaku tidak tertib di jalan raya. Polri akan terus melakukan kampanye edukatif, operasi simpatik, dan juga penegakan hukum secara konsisten. Apel deklarasi ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menjadi awal dari sebuah gerakan masif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tujuannya jelas, menciptakan lingkungan bebas narkoba, aman dari premanisme, tertib di jalan raya, dan masyarakat yang saling peduli dan menjaga satu sama lainnya. Penyakit masyarakat. Demikian yang dapat saya laporkan dari lapangan pemuda Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan saya Ibda Feni Nopriani, salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.